البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khalid hafizallahu taala wa ra'ah, setorkan terlebih dahulu hadis yang sebelumnya, yaitu hadis berkaitan masalah keutamaan doa setelah wudu. Bahwasanya barang siapa yang baca doa tersebut, doa yang sangat mudah dihafal dan antum bisa dikatakan membaca sekali aja hafal. Karena cuman mengandung di dalamnya syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dijamin masuk surga. Melalui pintu mana saja yang dia inginkan, dibuka semuanya 8 pintu. Nah, itu jaminan kemarin yang kita lewati. Kalau dia berwudu kemudian wudunya sempurna. Setelah wudu sempurna, dia membaca doa apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga, kemudian dia masuki dari pintu yang mana saja dia inginkan. Seperti itu. Tafadhal barakallahu fikum. Antum Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal antum. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Yadkhulu min ayyiha. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal.
Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Yatawaddau wudu. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلى فتيات له أبواب الجنة ثمانية Apa? يدخل من أيها شاء. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Antum hafal? Hafal? Tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum. Tafadhal. Isa. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Abdullah. Orang muslim, ya. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Ya, na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Al-akh, tafadhal. Ya, na'am. Tafadhal. Abdul Aziz. Naam, tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya seputar al-mashu 'alal khuffain. Sudah antum lewati juga dalam fikih, tapi karena di sini disebutkan ya kita baca karena
Penting sekali ini ya, karena suatu ketika mungkin kita sakit, harus pakai kaos kaki, tahu hukum-hukumnya. Atau misalkan di Arab sana berangkat ke Yaman, beli khuf, bagaimana cara menggunakannya, memakainya, kapan, batasan waktunya kapan, perlu kita ketahui. Qala al-mu'allifu asbahullah al-mashu 'alal khuffain, yaitu pembahasan seputar mengusap di atas khuf. Yang diusap bukan bawahnya tapi atasnya. Padahal secara logika, secara akal yang kotor yang mana, Bang? Yang bawah, karena agama bukan dibangun di atas akal, tapi dibangun di atas dalil, walaupun yang kotor bawah yang diusap atasnya. Perkataan Ali bin Abi Thalib bagaimana, Ihsan? Perkataan Ali bin Abi Thalib bagaimana, Abdurrahman? Laukana Na'am, barakallahu fikum. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bagus sekali. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khuffi aula bil mashi min a'lah. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, lakana batinul khuffi aula bil mashi min a'lah. Niscaya perut khuf, berarti bagian bawah, kaos kaki yang bagian bawah, khuf yang bagian bawah, itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Kalau dibangun di atas akal atau logika. Karena secara akal, secara logika, yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi kenapa yang diusap atas? Karena di atas dalil. Agama dibangun di atas apa? Dalil. Sehingga walaupun yang kotor bawah, yang diusap atas. Gitu loh. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Mengusapnya pakai apa ini, Abdurrahman? Pakai air atau pakai debu? Pakai air, diusap. Paham ya? Diusap ini aja, enggak perlu antum siram, enggak perlu antum guyur, cukup diusap. Ngusapnya bagaimana caranya? Jari jemari ini. Jangan cuma satu jempol atau telunjuk saja, tapi jari jemari. Paham ya? Diusap ini. Naam. Berapa kali ngusapnya? Cukup sekali saja. Cukup sekali saja. Nah, kita lihat An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Al-Bajali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sahabiyun jalil. Beliau digelari dengan apa, Hamdalah? Apa? Yusuf hadil ummah. Jarir bin Abdullah al-Bajali digelari dengan Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat ini, karena wajah beliau memang, nah, barakallahu fikum, bersih, putih, ganteng. Paham ya? Sampai-sampai digelari dengan apa? Digelari dengan Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat ini, Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi, muttafaqun alaih. Masyaallah. Hadisnya pendek, simpel, padat, tapi perlu dihafal karena ini, na'am barakallahu fikum, syahid di dalam masalah apa? Mengusap di atas khuf. Apa kata Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kencing. Paham ya? Melihat di sini maksudnya posisi beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti dia melihat ketika kencing, melihat apa istilahnya auratnya, bukan. Melihat keadaan beliau posisinya itu kencing. Paham ya? Nah, setelah itu apa? Setelah Rasulullah kencing, tsumma tawaddaa, kemudian beliau berwudu. Setelah berwudu, wa masaha 'ala khuffaihi, mengusap di atas khuf. Lah, katanya syaratnya harus apa? Harus dimasukkan dalam keadaan suci. Kita katakan na'am. Paham ya? Kalau khuf beda dengan sorban imamah. Paham ya? Kalau sorban atau imamah antum pakai enggak disyaratkan harus suci. Antum belum wudu pun, walaupun antum batal, walaupun antum di atas hadas akbar atau asghar, boleh pakai sorban. Tapi kalau khuf, ingat-ingat, kalau khuf semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, barakallahu fikum, syaratnya harus apa? Di atas mata kaki, ya enggak? Ingat enggak? Khuf ini syaratnya harus di atas mata kaki. Jadi kalau ada kaos kaki yang dijual yang gaul itu di bawah mata kaki, itu bukan khuf. Paham ya? Kan sekarang banyak kaos kaki gaul zaman sekarang di bawah apa? Mata kaki itu, yang bentuknya kayak sendok itu. Paham ya? Nah, itu enggak masuk. Itu enggak masuk ya. Syaratnya khuf atau kaos kaki tersebut di atas apa? Di atas mata kaki. Itu syaratnya. Perhatikan baik-baik.
Kemudian syaratnya ketika memasukkan harus suci. Nah, di sini Rasulullah SAW, nah kemungkinan besar beliau apa? Sudah berwudu terlebih dahulu pada waktu yang sebelumnya, sehingga ketika setelah wudu beliau langsung mengusapnya. Paham ya? Sudah kita lewati pembahasannya dalam masalah fikih. Kapan dihitung mulai hariannya? Kan kalau musafir berapa? 3 hari 3 malam. Kalau mukim berapa? Sehari semalam. Nah, mulai menghitungnya kapan? Mulai menghitungnya adalah barakallahu fikum awal kali dia mengusap. Bukan apa? Bukan ketika dia memakai. Kalau sekarang contoh gini, zuhur antum memakai, itu belum dihitung. Menghitungnya nanti ketika awal kali mengusap waktu asar. Diusap. Berarti kalau seandainya mukim sampai besok asar lagi itu loh. Paham maksudnya? Jadi mulai menghitungnya kapan? Awal kali dia mengusap, bukan memakai. Paham enggak nih Abdullah? Karena kalau awal kali memakai bukan, ketika antum pakai itu kan suci terlebih dahulu, wudu. Setelah wudu antum pakai, itu belum dihitung. Menghitungnya kapan? Nanti ketika asar misalkan, ketika antum wudu kemudian mengusap baru dihitung 1. Kalau mukim sehari semalam, kalau musafir berapa? 3 hari 3 malam itu batasannya. Ini penting ya, karena suatu ketika bukan perkara yang mustahil antum bisa ke Yaman. Paham ya? Suatu ketika bukan perkara yang mustahil antum bisa berangkat ke mana? Ke Yaman. Sehingga di sana itu kalau musim dingin, antum kalau enggak pakai khuf, kakinya meletek-meletek, bentet. Paham ya? Retak-retak tungkaknya, bagian tungkak itu ya. Bagian tungkak, apa tungkak bahasa Indonesianya? Tumit. Paham ya? Bagian tumitnya itu, retak itu ya. Retak itu kalau biasanya orang tidak memakai khuf, karena kalau musim panas sekali, musim dingin sekali. Sehingga kebanyakan mereka kalau musim dingin membeli khuf. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Yang ori terbuat dari kulit lembu alias sapi. Paham ya? Itu yang ori. Karena mungkin ada yang palsu tiruan, karena khuf aja ada, made in China itu ada gitu loh. Khuf padahal bikinan Cina juga ada. Haromen aja ada kan? Haromen made in China. Ayo, maksudnya apa? Maksudnya itu barakallahu fikum, syahidnya khuf itu adalah semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, tapi syaratnya di atas mata kaki. Kalaupun antum kiaskan dengan kaos kaki yang di atas mata kaki, kalau antum beli kaos kaki yang gaul yang zaman sekarang itu, yang di bawah mata kaki itu bukan khuf, sehingga tidak boleh antum usap. Paham ya? Harus di atas mata kaki. Kemudian ketika antum masukkan harus dalam keadaan apa tadi? Suci. Kalau mukim sehari semalam waktunya, kalau musafir 3 hari 3 malam. Mafhum? Kalau sorban atau imamah, antum memakainya tidak disyaratkan harus suci. Antum mau batal atau wudu atau belum wudu atau bangun tidur pun, kalau sorban ini enggak perlu antum bersuci terlebih dahulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Insyaallah jelas ya, wadih insyaallah ya, jelas ya. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih asbahullah. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Qala asy-syarih asbahullah kaifiyatu mashil khuffain, tata cara mengusap khuffain. Tata cara mengusap apa? Khuffain. 2 khuf. As-sunnah mashu a'lal khuf duna asfalihi wa aqibihi. Masyaallah. Yang sunnah itu adalah mengusap khuf di atas bagian khuf. Ingat-ingat. Ini namanya punggung, namanya perut. Istilahnya gitu. Punggung, perut. Yang diusap itu punggungnya ini, bukan perutnya. Paham ya? Yang diusap atasnya bukan bawahnya. Karena agama dibangun di atas apa? Dalil. Kalau agama dibangun di atas logika atau akal, yang kotor yang mana? Abu Ahmad? Bawah. Paham ya? Nah, tapi kita diperintahkan untuk mengusap bagian mana tadi? Akhaba ukasha? Atas, karena agama dibangun di atas dalil. Paham ya? Kalau kita main logika kan gitu, kotor yang bawah kok malah yang diusap atas. Kita katakan dalil. Paham ya? Bukan logika. Naam. Mahum insyaallah ya? Ini bagus sekali. As-sunnah, yang sunnah itu mashu a'lal khuf, mengusap atas khuf, duna asfalih, bukan bawahnya. Wa aqib, bukan apa? Bukan bawahnya, bukan sampingnya. Fayad'u yadahu ala mawdi'il asabi'. Maka hendaknya dia letakkan tangannya di atas apa? Di atas 6 tempat jari jemari ini, jari jemari ini. Summa yajurruha ila saqihi khata bi asabi'ihi ini. Kemudian dia apa? Menjalankan jari jemari ini di atas apa? Sak, di atas betisnya,
Nah, gini. Paham ya? Nah, kemudian apa? Nah, memperjalankannya dengan jari jemarinya gini. Ngusap ini, ma'ruf. Paham ya? Bukan itu ya. Ini, usap itu. Paham ya? Bukan samping kanan kirinya, bukan bawah, tapi atasnya. Berapa kali? Handalah cukup sekali saja. Cukup sekali saja, enggak usah berkali-kali, cukup sekali saja. Paham ya? Sekali usap selesai. Paham ya? Sekali usap itu dipakai untuk sampai kapan? Kalau mungkin sampai kapan? Sehari semalam. Itu ngusapnya atau mengganti melepas khufnya? Sekali usap itu sehari semalam? Atau memakainya? Memakainya ya. Kalau sekali usap, ya untuk sampai nanti, kalau belum batal enggak masalah. Kalau batal wudu ngusap lagi gitu loh. Paham ya? Tapi pemakaiannya tersebut batasannya sehari semalam kalau mukim, kalau musafir 3 hari 3 malam. Nah, kita lihat sini. Intaha Al-Mughni. Selesai penukilan dari kitab Al-Mughni. Al-Mughni kitab siapa? Kitab Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Antum kalau menjumpai kitab fikih kok Al-Mughni, lihatlah pada kitab Al-Mughni, enggak usah ragu lagi karya siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih, Al-Mughni. Beda dengan Mughnil Labib. Kalau Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham. Masalah nahwu. Paham ya? Tapi kalau Al-Mughni kitab fikih tebal, bagus, luar biasa dalamnya. Naam. Ajma'a, ini tambahan faedah berikutnya, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma' ala jawazil mashi 'ala al-khuffain. Ajma'a, telah sepakat orang yang dianggap ijma'nya mengenai apa? Diperbolehkannya mengusap di atas khuffain fi safar wal hadar. Baik ketika safar atau ketika hadir. Hadir itu berarti ketika mukim, diusap. Paham ya? Sawa'un kana li hajatin aw li ghaniha, baik karena ada kebutuhan atau tidak ada. Paham ya? Ada kebutuhan atau tidak boleh diusap. Paham ya? Kadang kan orang masuk angin, capek, ya enggak? Dingin, kedinginan, antum pakai kaos kaki misalkan. Boleh diterapkan ini, enggak masalah. Tapi upayakan kalau antum menerapkan, ketika mau pakai ngapain dulu, Husain? Bersuci terlebih dahulu wudu. Paham ya? Setelah itu antum ingat-ingat, awal kali ngusap itu hitungan pertama. Paham ya? Sampai kapan? Sehari semalam kalau mukim, kalau musafir 3 hari 3 malam, selesai. Nah, kita lihat lagi. Intaha syarah Muslim. Nah, berarti sudah selesai penukilannya di dalam syarah Sahih Muslim. Syarahnya siapa ini? Ma'rufnya Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Syurutul masyi al-khuffaini, 2 syarat. Kita lihat. 2 syarat penting untuk apa? Mengusap di atas khuf. Apa syaratnya? Pertama, an yalbasahuma 'ala taharah. Hendaknya dia memakai keduanya di atas taharah, suci. Jadi makainya itu hendaknya suci terlebih dahulu. Itu syarat pertama ya. Dalilnya mana? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikarenakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan apa? Da'huma. Nah, ketika mau dilepas oleh salah satu sahabat, Rasulullah mengatakan, "Da'huma." Biarkan duanya situ, biarkan jangan dilepas. Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masha 'alaihima, muttafaqun alaih. Karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya. Memasukkan apa ini berarti? Memasukkan kaki ke dalam khuf atau memasukkan khuf dalam kaki? Memasukkan khuf ke dalam kaki atau masukkan kaki dalam khuf? Memasukkan kaki ke dalam khuf tersebut dalam keadaan tahiratain, dua-duanya suci. Wa masha 'alaihima, kemudian mengusap di atas keduanya. Mahfum Abdullah? Nah, yang diusap apanya? Kakinya atau khufnya? Khufnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi syahidnya ini harus suci ya, ingat-ingat ya. Beda sama apa tadi? Surban atau imamah. Antum pakai surban, pakai imamah enggak harus suci. Antum posisi walaupun batal pun pakai surban, kemudian nanti ketika wudu antum usap boleh. Tapi kalau khuf harus suci. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana ada pendapat yang melenceng jauh dari kebenaran, Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu mereka enggak beranggapan bahwasan diperbolehkan ngusap khuf, enggak boleh. Suci. Paham ya? Nah, mata mereka enggak cukup diusap, suci. Istiram itu, paham ya? Allah musta'an. Atau sebagian mereka pendapat yang lain, intinya Ahlus Sunnah itu pendapat yang tepat. Boleh mengusap khuf. Nah, Allah musta'an.
Kita lihat berikutnya, faedah berikutnya selanjutnya, wa ajma'ul ulama'u 'ala annahu la yajuzu an yamsah 'alal khuffain illa man labisahuma 'ala taharah. Masyaallah. Ijma' para ulama bahwasanya enggak boleh mengusap di atas khuf kecuali bagi orang yang dia memakainya dalam keadaan suci. Paham belum? Jadi kalau makainya dalam keadaan batal, dalam keadaan berhadas, dalam keadaan tidak suci, maka tidak boleh mengusapnya. Paham ya? Tapi kalau dalam keadaan suci baru dia diperbolehkan untuk mengusapnya. Mahum salah ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Istidkar. Kitab Istidkar itu kitab karya siapa? Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ma'ruf, terkenal Imam Ahli Sunnah. Walaupun beliau masyhurnya apa? Maliki ya, tapi nah secara global termasuk Imam Ahli Sunnah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahmatullahi alaihi. Naam. Syarat yang kedua, an yakuna al-mashu fil muddah al-muhaddadah. Penting ini dihafalkan karena sering muncul, karena yang namanya manusia itu kan enggak sehat terus, ya enggak? Kadang sakit, kadang letih, kadang masuk angin dan demam, kadang apa barakallahu fikum, radang tenggorokan, ya enggak? Kadang juga amandelan, paham ya? Jadi orang sakit itu kan datang tiba-tiba ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahu gitu loh kalau kapan waktu-waktunya gitu loh. Yang nomor dua, ayyakunal mashu, hendaknya mengusap tersebut fil muddah al muhaddadah, di waktu yang sudah ditentukan. Apa maksudnya? Di waktu yang sudah ditentukan syar'an, secara syariat. Kapan? Lihat. Salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir. 1. 3 hari 3 malam untuk orang musafir. Dihafalin ya. Berapa Ahmad kalau orang musafir? 3 hari 3 malam. Itu batasannya. Misalkan sekarang musaf, wah dihitung lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari. 3 hari 3 malam dia diperbolehkan. Setelah itu dilepas dulu, baru apa? Wudu lagi, bersuci lagi, lalu pakai lagi. Dihitung lagi, caranya gitu. Mafhum insyaallah Husain? Mafhum? Ayo na'am. Wa yauman wa lailah, sehari semalam lil muqim, bagi orang yang muqim. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana hal ini tercantum dalam sahih Muslim. Mafhum? Nah, untuk muqim berapa hari? Sehari semalam. Untuk musafir 3 hari 3 malam. Mulai menghitungnya awal kali memakai atau awal kali ngusap? Awal kali ngusap, jangan terbalik ya. Awal kali ngusap itu baru dihitung. Naam. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahir al-ulama. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Syafi'i dan jumhur mayoritas para ulama. Mahum insyaallah Abdullah. Ayo na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya, mengusap na'am barakallahu fikum di atas khuf hukumnya apa? Hukumnya apa? Naam, hukumnya mustahab, sunnah, disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang memakai khuf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya dia mau lepas pun kemudian wudu biasa ya enggak masalah gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu, syariatkan seperti itu ya. Naam. Adapun kalau harus dilepas atau yang semisalnya untuk mengharuskannya itu enggak benar. Tapi kalau misalkan sudah sembuh kemudian dia lepas enggak masalah. Tapi kalau dia pakai ya dianjurkan, sunnahkan, nah barakallahu fikum, syariatkan untuk mengusap tadi itu. Untuk mukim berapa hari? Sehari semalam. Untuk musafir berapa hari? Antum? Berapa? 3 hari 3 malam. Memasukkannya syaratnya harus apa tadi? Harus suci terlebih dahulu. Berbeda dengan apa tadi? Sorban atau imamah. Paham ya? Berbeda dengan sorban atau imamah. Nah, jadi 2 syarat yang penting. Pertama harus suci, kedua di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai tertukar, jangan sampai keliru. Hadisnya pendek, antum hafal, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai sekian dulu untuk pembahasan yang ini. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Imam Muslim. Pendek, simpel, padat tapi mewakili mengenai hukum mengusap di atas apa tadi? Di atas khuf, bukan di bawah khuf tapi di atas khuf. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum syariat dan dalil menganjurkan demikian. Adapun secara akal atau logika yang kotor itu adalah bagian bawah, tapi kita katakan agama bukan dibangun di atas akal, tapi agama dibangun di atas dalil. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.